Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak akan padam." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu sehat-sehat semua dan diberi damai sejahtera oleh Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, saya mencoba merenung-renungkan 3 bacaan ini. Apa toh yang mau disampaikan dengan bacaan-bacaan ini? Lalu saya menemukan satu hal ini. Hendaklah kita menjadi orang yang baik sungguh-sungguh. Jadi orang yang sungguh-sungguh baik. Atau kalau dengan istilah lain, menjadi orang yang kudus. Itu istilah yang suci. Menjadi holy man. Atau menjadi murid yang setia. Tapi saya lebih suka memberi judul menjadi seorang gentleman. Itu senada, gentleman, nobleman, holy man. Memang holy man itu lebih tatarannya agak ngawang-ngawang di sana.
Ini bahasanya lebih bahasa profan, bacaan-bacaan pada hari ini. Gentleman, apa toh itu? Gentleman, holy man, orang yang suci, murid yang sungguh-sungguh sejati itu. Gambaran umumnya orang yang gentleman itu orang yang mempunyai kepribadian, orang yang hidup atas dasar nilai-nilai tertentu yang sungguh-sungguh baik, ya. Itu gentleman, mempunyai integritas pribadi, mempunyai tanggung jawab. Begitu pula orang-orang yang suci pasti seperti itu, ya. Kebalikannya adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, leda-lede, ora mutu. Ora mutu itu kebalikan dari orang yang gentleman atau orang yang pengecut, orang yang tidak satria, semacam itu. Itu gambaran, ya. Baik, 1, 2, 3 hal ingin saya sampaikan mengenai isi gentleman atau lebih orang kudus itu. Yang pertama, seorang yang gentleman itu adalah orang yang mempunyai tujuan, mempunyai cita, mempunyai arah dalam hidupnya. Jadi hidupnya itu dibangun atas dasar nilai-nilai. Nilai-nilai tentu tergantung nanti nilai-nilainya, mungkin ketika muda ya masih seperti nilai-nilainya. Lama-kelamaan nilai itu harus semakin tinggi menjadi holy man. Orang itu sungguh-sungguh kudus karena dijiwai oleh nilai-nilai yang sungguh-sungguh mulia. Tidak hanya sekedar tanggung jawab, tetapi ada yang jauh lebih mulia, yaitu cinta yang tulus, berani mengorbankan segala-galanya. Tapi untuk tataran sampai sana itu sungguh tidak mudah. Maka yang paling garis bawahi adalah seorang gentleman, orang yang kudus itu arahnya, kalau orang kudus kerajaan surga. Tapi kalau gentleman itu arahnya ada nilai-nilai, tatanan nilai. Entah itu soal tanggung jawab, soal korban, soal disiplin, kebenaran dan kebaikan. Ya. Lebih baiknya kita pakai kata kebenaran dan kebaikan. Jadi seorang gentleman itu orang yang berjuang hidup atas dasar kebenaran dan kebaikan, ya. Jadi hidupnya selalu pengen yang benar, pengen yang baik. Itu kalau ada yang tidak baik dia menjadi resah, ya. Dia mau memperjuangkan kebenaran apapun risikonya, sing penting bener apik. Nah, itu gentleman, ya. Kebalikannya orang yang bukan gentleman, pengecut, munafik dan macam-macam itu yang tidak baik adalah orang yang tidak punya nilai. Hidupnya itu mung waton urip, mung sak karepe dhewe, semau gue. Nek aku seneng ya seneng. Jadi tidak ada nilai sama sekali. Nilainya ya nek aku seneng. Hanya itu. Dia diombang-ambingkan oleh emosinya, ya. Dia tidak dibangun atas tataran nilai, ya. Jadi ya naik turun. Dia tidak bertumbuh berkembang, tapi ya seperti orang yang berjalan tidak punya arah, kesana kemari, sibuk sana kemari, diombang-ambingkan oleh kehidupan ini, ya. Ada banyak orang dalam hidup ini yang ya berkeluh atau bertanya, untuk apa toh hidup ini? Itu pertanyaan aneh loh bagi saya. Untuk apa toh hidup ini? Banyak orang yang berkata seperti itu karena mereka tidak punya arah, tidak punya cita-cita. Jadi urip iki nggo apa toh? Sebenarnya simple. Hidup ini untuk apa? Saya pernah omong, choose the best and do your best. Sing penting golek sing paling apik, sing paling bener dalam setiap kesempatan. Dan lakukanlah itu dengan sekuat tenaga, dengan sebaik-baiknya. Hanya itu. Itu gentleman. Jadi pilihan-pilihan itu selalu dipilih yang paling baik, yang paling benar. Tapi orang yang tidak gentleman, orang yang tidak baik, orang yang suka-suka aja ya wes. Ndi yo sing penak yo. Ndi yo sing nyenengke yo. Semacam itu. Kalau dia pas seneng ya pilih A, kalau yang pas enggak suka ya pilih B, seperti itu. Jadi tidak menentu orang yang ya munafik atau orang pengecut atau ya, tidak baik, orang mutu, orang yang tidak mutu tadi, ya. Itu yang pertama. Jadi orang gentleman, orang kudus, orang murid-murid Kristus itu mesti punya arah tujuan, mempunyai nilai. Kalau orang kudus tentu kerajaan Allah. Kalau gentleman itu tatanan nilai-nilai dunia, tanggung jawab, disiplin, kebenaran dan kebaikan, ya. Itu yang pertama. Ini penting baik Bapak Ibu.
Semua orang, lebih-lebih anak-anak, Bapak Ibu yang punya anak-anak, didiklah anak-anak mulai kecil untuk senantiasa berjuang mencari yang baik dan benar, bukan mencari yang enak dan tidak enak. Ya. Berani urip dengan disiplin dalam kebenaran dan kebaikan itu. Itu akan menumbuh kembangan luar biasa, menjadi pribadi yang mempunyai integritas, mempunyai pribadi yang tidak mudah terombang-ambing ke sana kemari. Ya. Jadi gentleman sungguh-sungguh dan lama-lama menjadi orang yang kudus. Tapi sebaliknya kalau kita tidak terbiasa dengan nilai-nilai itu, hanya suka-suka, tidak akan jadi orang. Ora dadi wong, sembuh dadi apa, ora cetha orang itu. Ya. Itu yang pertama, gentleman. Punya arah, punya tujuan, selalu memperjuangkan kebenaran dan kebaikan. Mbuh angel, mbuh apot, mbuh aku rugi, mbuh risikone piye-piye, tak tandangi, tak lakoni, nek kuwi apik tur bener. Ya, itu gentleman. Yang kedua, Bapak Ibu, gentleman itu seperti dalam bacaan kedua, memakai segala-galanya. Entah itu kesempatan, harta, pikiran, waktu, status, kepandaian, apapun dipakai untuk memperjuangkan kebenaran dan kebaikan. Kalau orang kudus untuk memperjuangkan kerajaan Allah. Apapun yang dia punya dipakai untuk membangun kebenaran dan kebaikan yang ada di sekitarnya. Dimanapun dia berada. Kalau dia punya uang, ya uangnya dipakai untuk kebaikan dan kebenaran, bukan untuk seneng-senengnya sendiri. Ya. Gentleman itu jauh daripada egoisme, lawan egoisme, selfish, hanya mementingkan diri sendiri, tapi dia berdiri atas dasar nilai kebenaran, tidak berdiri atas aku suka dan egonya sendiri, dan juga bukan kebalikan hanya untuk menyenangkan orang lain, bukan sama sekali, tapi dia sungguh-sungguh ada dalam pendirian, kemandirian, kebenaran dan kebaikan. Maka semua itu dilakukan, dipakai untuk mewujudkan kebaikan dan kebenaran bersama, supaya hidup kita menjadi baik bersama-sama. Ora mung apik dinggo awakku dhewe, dinggo kabeh apik, dinggo kabeh bener. Itu gentleman. Tapi kalau orang yang suka-suka tadi, ya wes duit ya nggo seneng-seneng, duit status ya nggo golek kekuasaan apapun hanya untuk dirinya sendiri. Ya, itu lawan dari gentleman, wong sing ramutu sama sekali. Ya. Itu yang kedua. Yang terakhir, Bapak Ibu, tadi dikatakan ceritanya kan murid-murid itu rada ora trima kok ana wong liya gawe mukjizat padahal bukan muridnya, lalu dicegah supaya tidak membuat mukjizat itu. Lalu Yesus berkata apa? Jangan kamu cegah, semua orang yang tidak melawan kita ada di pihak kita. Itu bagus Bapak Ibu. Sabda ini senada dengan sabda Yesus. Siapa toh saudaraku? Siapa toh ibuku? Siapa? Saudara dan ibuku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Dulu dalam ardas kita yang lama ada kata-kata bekerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik. Itu bagus Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu iri, tidak perlu merasa gimana-gimana, sejauh mereka berbuat baik untuk masyarakat, untuk siapapun, itu adalah sahabat dan saudara kita. Meskipun dia beda agama, meskipun dia beda golongan, beda politik, tapi kalau itu perbuatannya baik, dialah saudara sahabat kita. Oh itu hebat, itu gentleman. Oh encen dhewene apik tenan kok. Kalau dia memang baik, kalau dia memang benar, saya dukung, kita dukung bersama-sama. Ya, nek nganti dhewene elek, gawe kisruh, membuat orang menjadi rugi, kita berani melawan. Kalau dia sungguh jahat, kita berani melawan. Ya, itu gentleman. Tetapi kalau orang yang tidak gentleman, orang yang mengleda-lede tadi hanya mencari kepentingan, maka dicari mana yang mengenakkan, mana yang menguntungkan. Itu biasa terjadi di dunia politik. Mung golek menangi dewi, tidak mencari sungguh-sungguh mana yang mensejahterakan masyarakat, mana yang sungguh-sungguh baik untuk masyarakat dan bangsa kita.
Maka yang terakhir ini Bapak Ibu, kita semua diajak untuk menjadi gentleman, itu artinya mau bekerja sama, bergandeng tangan dengan siapapun, meskipun dia beda agama, beda golongan, beda kelompok, mungkin ya beda semuanya lah. Tapi kalau dia sungguh-sungguh berbuat baik, tidak usah iri hati, tidak usah meri, jangan pernah dicegah. Tapi kalau ada kelompok yang berbuat jahat, kita mesti berani untuk menegur, untuk mencegah kejahatan itu, siapapun itu, meskipun itu anak kita, murid kita, kalau itu tidak berbuat, kalau berbuat tidak baik, mesti kita peringatkan, jangan sampai berbuat jahat. Marilah Bapak Ibu, kita mohon kepada Tuhan supaya kita menjadi murid-murid Kristus, menjadi gentleman, menjadi orang kudus yang memakai segala-galanya karunia Tuhan untuk mencapai kerajaan Allah, untuk membangun kebaikan dan kebenaran, dan berani memotong, memenggal, melawan segala-galanya. Kalaupun itu tangan kita, mata kita, kita pun mesti berani melepaskan kalau itu untuk berbuat kejahatan, bukan untuk kebaikan. Kita mohon kepada Tuhan, semoga kita diberi kekuatan untuk menjadi murid-murid yang setia menjalankan kebaikan, membangun, mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin.